Halo, selamat siang semuanya. Waduh, puasa-puasa ya bulan ini. Apakah di sini banyak yang menjalankan ibadah puasa, bapak-bapak yang sudah bergabung mungkin hari ini? Mungkin bisa ditulis di kolom komen apakah hari ini masih lancar puasanya? Apa udah ikut tren mokel? Tuh. Tahu hari ini pasti semangat banget ya. Teman-teman di sini mungkin hari ini semangat banget karena sore ini nanti ada pertandingan bola ya. Indonesia lawan Australia. Gimana nih bapak-bapak? Kira-kira mau nonton nggak sore ini? Apa ada acara nobar mungkin di tempat masing-masing? Kalau di arahnya Cloud, nanti kita ada acara nobar internal. Sambil nunggu buka puasa bersama. Jadi hari ini ada acara apa namanya nobar ngabuburitnya nobar hari ini di eranya cloud di internal eranya cloud. Gimana bapak-bapak ibu-ibu puasanya? Lancar, alhamdulillah. Mungkin yang nggak puasa juga mulai excited juga untuk eh mau libur ya. Minggu depan kita udah libur sangat panjang. Oke, mungkin nih kayak udah beberapa yang join. Saya mau sapa dulu semuanya. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak-Bapak. Perkenalkan kembali lagi bersama saya Anissa dari eranya Cloud. Senang sekali kembali hadir eh, bulan ini dengan webinar reguler kami yaitu eranya Talks. Hari ini kita akan membahas mengenai em, membahas mengenai disaster recovery and business continuity planning in the cloud era. Jadi kalau misalnya saat ini kan mungkin bapak-bapak ibu-ibu di perusahaannya sudah menggunakan infrastruktur, kemudian mungkin masih ada yang di on-premise atau sudah menggunakan cloud. Mungkin udah beberapa di sini menggunakan eranya cloud. Mungkin di sini ada usernya eranya cloud. Nah, hari ini kita akan ngebahas lagi sih. Jadi gimana sih disaster recovery and business continuity planning di cloud era ini supaya bisnis kita tuh berjalan dengan baik gitu tanpa adanya apa ya namanya kayak terputus gitu koneksinya atau eh, apa namanya kayak downtime seperti itu. Karena kan ketika downtime pastinya bisa merugikan bisnis kita gitu. Jadi ada beberapa transaksi yang mungkin harusnya deal, tapi karena sistemnya down jadi tidak bisa convert jadi sales gitu. Nah, gimana sih caranya supaya bisnisnya tetap berlanjut? Nah, hari ini kita akan bahas nih Bapak-bapak, Ibu-ibu bareng sama Mas Amirul. Beliau adalah Cloud Consultant Manager dari eranya Cloud gitu. Jangan lupa juga saya ingetin nanti untuk aktif bertanya karena dua orang penanya yang beruntung hari ini akan mendapatkan THR berupa e-wallet senilai ratusan ribu rupiah gitu. Jadi jangan lupa untuk menjadi peserta webinar yang aktif dan pertanyaan yang menarik nanti kita akan coba jawab satu persatu bareng sama Mas Amirul selaku Cloud Consultant Manager dari Arena Cloud. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Mas Amirul, silahkan. Halo Mas Amirul, Ya, apakah halo, sudah halo, halo terhubung? Mbak Ica. Sebentar, Eh, sorry. Oke, suara saya udah kedenger ya. Udah sudah masuk juga sudah nih. Mas. Thank you Mbak Ica. Ini udah bisa kita langsung mulai Mbak Ica? Boleh, boleh Mas, silakan.
Oke, kalau bisa mulai, paling coba saya langsung masuk ke dalam slide kali ya. Thank you semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang udah hadir ke acara webinar kita, webinar Ranyapal. Nah, jadi penjelasan di kali ini, untuk sesi kali ini, kita mau bahas salah satu hal yang penting ya, selain hal teknis, tapi saya mau ngebahas high levelnya di sisi bisnis gitu, untuk awareness-nya. Kira-kira kenapa sih ini tuh jadi hal penting gitu? Karena banyak case akhirnya di orang-orang yang kita temuin ya, calon customer atau customer kita yang pada akhirnya sadarnya itu belakangan. Mereka mempunyai planning jika terjadi something ya, isu selain force major ya, walaupun itu isu intermittent pada existing mereka yang mengakibatkan sistem mereka nggak berjalan, mereka berpikir kalau itu ternyata masih bisa toleransi. Ternyata impact-nya panjang terhadap transaksi dan juga dokumen-dokumen yang ada. Nah, makanya dari case-case itu akhirnya saya coba deh kita angkat lagi jadi satu tema dalam satu tema webinar terkait business continuity dan disaster recovery di dalam cloud era tentunya. Saya Amirul Yusuf sebagai salah satu konsultan di eranya cloud. Oke, kita masuk ke dalam slide. Jadi pengertian dahulu gitu. Apa itu BCP sebenarnya? Jadi BCP itu adalah sebuah langkah ya. Basically itu adalah sebuah dokumen yang isinya adalah sebuah langkah strategis step by step jika terjadi event yang tidak di dalam plan bisnis tentunya biasanya itu event yang impact-nya terhadap bisnis yang berupa resiko ya, atau bisa kita sebut sebagai mitigasi resiko, yaitu dokumen untuk mengidentifikasi masalah tentunya yang akan impact terhadap proses dari sustainability dari bisnis tersebut. Nah, biasanya poin-poin yang penting dalam bisnis continuity plan itu adalah satu, resiko, kedua, operation. Kita memastikan operasi akan terus berjalan apapun kondisinya dari perusahaan tersebut. Yaitu juga reputasi, proteksi, atau brand. Nah, contohnya seperti brand image dari finansial atau banking gitu ya. Jika terjadi downtime, biasanya brand mereka yang akan diangkat oleh media gitu. Lalu yang keempat adalah legal atau regulatory. Ya, ini biasanya beberapa company yang diregulate oleh contohnya kementerian gitu ya, yang mengharuskan adanya TP. Lalu financial stability, ini employee safety and well-being juga penting, cuma ini tidak berpengaruh terhadap sistem, tapi biasanya pengaruhnya terhadap lokasi ya. Supply chain management untuk apa namanya company, misalkan FMCG dan juga organisasi adaptability and resilience dalam artian jika terjadi masalah dokumen-dokumen ini yaitu memberikan training terhadap karyawan atau tim-tim yang berkaitan untuk memastikan mereka aware juga terhadap proses ini gitu. Nah, jadi apa implikasinya BCP dan disaster recovery, apa hubungannya gitu. Sementara BCP adalah prosesnya, perencanaannya atau dokumen standarnya, disaster recovery itu adalah salah satu komponen dari BCP tepatnya, yang sebenarnya lebih berfokus kepada pemulihan dari sistem. Sistem itu bisa jadi infrastruktur IT, ataupun data-data, ataupun sistem aplikasi, dan lain-lain. Misalkan core system seperti ERP, misalkan. Jadi di R sendiri itu isinya adalah prosedur teknis ya untuk mengembalikan sistem atau aplikasi ke keadaan operasional jika terjadi suatu masalah di existingnya misalkan. Untuk memastikan backup, replikasi data, failover itu aman semuanya dan juga memastikan backupnya itu nantinya bisa di restore karena ada beberapa case juga eh, kita punya backup tapi ternyata backupnya impacted juga gitu misalkan terkena malware misalkan itu kan sama aja ya itu tandanya BCP-nya nggak jalan seperti itu. Nah, lalu life cycle-nya seperti apa? Biasanya life cycle BCP ini selalu berjalan terus-menerus ya. Jadi nggak berhenti dalam satu dokumen aja, tapi dokumen itu terus dilakukan testing. Biasanya testingnya itu ada drill. After testing biasanya juga harus di-maintain dan dicek update seiring berjalannya atau seiring membesarnya bisnis dari perusahaan tersebut. Biasanya di awal akan ada initial data assessment gitu ya untuk information gathering. Nah, dari sini kita akan mendapatkan list kira-kira mana nih eh, data-data ataupun sistem
yang sekiranya critical. Jadi dia akan define mana yang critical, mana yang non-critical, mana yang development, dan lain-lain seperti itu. Nah, dari sini kita punya namanya asset management. Baru kita lakukan planning. Planning, development, and design. Kira-kira seperti apa plannya? Nah, plan ini berkaitan juga dengan purpose and scope of work-nya. Lalu policy-nya seperti apa? Biasanya tiap perusahaan tuh punya policy yang berbeda gitu ya, masing-masing perusahaan. Baru masuk ke implementasinya. Implementasi step by step prosedurnya seperti apa? Atau kita bisa bilang MOP ya, Method of Procedure. MOP ini biasanya punya detail. Detail yang jelas gitu ya, dari step 1 sampai step akhir, kira-kira untuk menjalankan step ini dan step ini, apa impact-nya terhadap bisnis, seperti itu. Dan ini harusnya di-agree juga oleh masing-masing direksi gitu ya, supaya mereka aware juga terkait prosesnya. Dan yang paling penting adalah testing. Melakukan tes BCP itu hal yang penting ya, karena terutama disaster recovery. Dan kita harus memastikan itu bisa berjalan sesuai dengan method of procedure yang ada. Baru next-nya adalah maintenance, maintenance dan update. Di elemennya sendiri adalah di sini pertama oversight. Jadi kita mendefine mana yang ideal untuk BCP, mana yang agree. Apakah kita melakukan full sistem BCP atau hanya beberapa part yang kritikal aja. Dan ini harus di-agree oleh semua stakeholder. Lalu analisis, analisis ini berkaitan dengan oversight, harus conduct the BIA atau Business Intelligence Analyst. Kira-kira apakah ini agree sesuai dengan eh, apa namanya kebijakan dari perusahaan gitu ya. Lalu detailnya adalah menjawab beberapa pertanyaan dari BCP. Contohnya, kira-kira jika terjadi disrupsi, siapa aja yang kena efek? Lalu customer-nya nanti akan seperti apa? Apakah akan di-notify? Lalu divisi-divisi mana aja yang kira-kira bertanggung jawab dengan penanganan BCP ini dan sebagainya. Lalu action-nya adalah meng-create BCP specific action dari stage emergency. Seperti pada saat fase inisial respon, siapa yang akan melakukan respon awal gitu ya pada saat terjadi bencana. Lalu proses relokasi dan recovery juga siapa yang akan melakukan. Apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan RTO, RTO atau Recovery Time Objective ya. Berapa lama ini bisa live di sistem disaster gitu ya. Lalu berapa agreed RPO-nya? RPO itu adalah recovery point objective. Kira-kira berapa besar atau berapa lama gap data dari existing dan disaster recover yang bisa ditoleransi oleh perusahaan. Lalu baru kita masuk ke proses restore seperti itu. Nah, di sini challenge-nya. Kalau kita ngomong on-premise itu atau tradisional infrastructure ya, itu panjang sekali. Kita perlu investasi yang cukup besar dalam proses BCP dan disaster recovery. Lalu challenge-nya di cloud era itu seperti apa? Yang pertama adalah kita identify ancaman dan eh, apa namanya ancamannya seperti apa kira-kira. Di dalam cloud era, jadi nggak semuanya itu berasal dari apa namanya bencana yang alam gitu ya atau force major. Bisa jadi dari anggaplah human error atau technical failure atau cyber attack dan malware itu bisa berdampak juga sebenarnya dalam skenario BCP untuk di era yang saat ini gitu. Nah, di sini cloud infrastructure itu bermain peran terkait compatibility dan data security-nya seperti apa dan juga elastisitasnya seperti apa. Nah, common challenge-nya itu biasanya ada beberapa part. Pertama, compliance and regulator. Biasanya compliance ini berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah misalkan atau kebijakan internasional, contohnya ISO. Gitu ya. Kalau kebijakan pemerintah biasanya yang diregulate itu FSI gitu ya, misalkan dari OJK atau BI. Nah, yang kedua adalah latency dan availability. Nah, kalau menggunakan cloud, biasanya cloud itu offer scalability yang lebih elastis dalam artian kita bisa mendefine mana yang critical
tapi dengan bahasanya itu ketengan gitu ya, dari part yang paling simple dahulu, supaya investasinya itu nggak terlalu tinggi. Beda dengan tradisional yang kita harus memberikan full 1:1 gitu ya, apa namanya secara investasinya. Lalu SLE-nya, biasanya SLE juga jadi key concern-nya. Apakah sudah agree dengan kebijakan perusahaan itu sendiri? Nah, yang ketiga, ini salah satu yang paling penting, biasanya legacy system. Legacy system dalam artian beberapa eh, part-part yang misalkan masih running on-premise gitu ya, dan menggunakan beberapa sistem-sistem lama, contohnya yang sering kita temuin, misalkan versi-versi Windows yang udah obsolete, yang sudah end of support, misalkan Windows 2008, atau aplikasi yang sudah tidak di-maintain lagi, itu sering banyak banget gitu. Nah, itu jadi salah satu challenge juga, gimana penerapan disaster recovery-nya jika terjadi kebutuhan untuk disaster recovery nantinya, seperti itu. Nah, di sini kita menerapkan strategi dan best practice-nya untuk BCP. Pertama, melakukan risk assessment eh, yang sudah sesuai dengan gap yang dianalisa oleh business impact analysis. Pertama, kita identify risk-nya apa aja. Kira-kira contohnya misalkan, oh kita punya beberapa legacy system yang kemungkinan sangat vulnerable dari ancaman malware misalkan. Lalu yang kedua, kita evaluasi impact-nya seperti apa. Jika sistem ini down, kira-kira efek terhadap operation seperti apa, kerugian finansialnya seperti apa, atau kerugian reputasi brand perusahaan seperti apa gitu. Lalu dari perusahaan harus melakukan set RTO dan RPO. Kira-kira berapa maksimum maksimum toleransi downtime-nya dan juga berapa maksimum toleransi gap data loss-nya. Baru kita sama-sama dengan IT konsultan, bisa itu internal atau eksternal, bisa mendevelop plan-nya seperti apa. Pertama kita dokumentasikan prosedurnya, lalu Itu kita filter lakukan saja deh, Mak. testing reguler, lalu kita Terus filter ada lakukan kasus. update yang continue, seperti itu. Nah, ini next-nya kita bahas terkait perannya dari cloud teknologi untuk BCP apa. Nah, advantage-nya adalah pertama skalabilitas dan elastisitas. Nah, dalam cloud yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa adjust, kita bisa gunakan dari yang paling kecil dulu. Untuk apa? Meminimalisir dari cost investasi jika kita bandingkan dengan tradisional BCP. Lalu yang kedua adalah cepat ya, cepat dan automated. Jadi ada tools-tools yang mendukung BCP dan disaster recovery yang bisa melakukan failover yang lebih cepat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah cost efisien tentu aja. Di sini adalah advantage dari cloud system dalam disaster recovery ya. Nah, di sini saya perkenalkan eranya cloud, kita membawa solusi untuk BCP dan disaster recovery. Yang kita gunakan adalah Acronis, Acronis Cyber Infrastructure. Ya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan Acronis? Jadi salah satu value proposition kita adalah kita sebagai gold partner service provider-nya Acronis, yang kita juga udah punya banyak customer yang menggunakan layanan kita gitu ya. Jadi kita punya namanya ABGW atau Acronis Backup Gateway, gitu, yang mana kita menggunakan software backup and disaster recovery-nya Acronis, tapi juga kita lolos regulatory compliance lokal karena kita punya infrastruktur di lokal. Kita menerapkan semua data-data backup-nya itu semuanya ada di kita, di cloud-nya kita, dan itu disimpan di lokal, di data center tiap. Nah, next-nya, kenapa kita menggunakan Acronis? Karena satu, Acronis sudah mengadop selain sebagai disaster recovery tools atau backup tools ya, atau BCP tools, tapi Acronis sudah mengadop standar NIST framework, dalam artian juga mengadop dari sisi security-nya, termasuk dari endpoint protection, incident management, malware resilience, ransomware, data loss, dan lain-lain, termasuk patch management dan. Nah, itu adalah salah satu hal penting dalam BCP. Karena apa? Kita memastikan data yang di backup itu satu immutable, kedua bisa di restore. Apa masuk cyber attack seperti malware dan lain-lain. Seperti kita harus make sure data-data itu bisa diakses gitu. Karena sama aja bohong kalau kita punya tools backup, kita punya data backup, tapi kita nggak bisa nge-restore-nya itu. Nah, selanjutnya Acronis juga eh,
apa namanya compile dengan banyak workload gitu ya. Baik, itu kita sebutnya end to end. Dalam artian source-nya bisa apa aja. Bisa itu Microsoft, bisa itu Mac, bisa itu Linux. Versi-versi lama pun kita pengalaman ya, legacy system ya, itu masih bisa. Contohnya kayak Linux kernel, contohnya misalkan CentOS 4, CentOS 5 gitu, ya, atau Windows Server 2008, itu kita masih bisa menggunakan, kita masih punya library. Beberapa platform virtualisasi seperti VMware, Nutanix, Virtuoso, ataupun itu ada di cloud server ya, contohnya di Amazon, AWS, GCP, itu kita bisa. Jadi di sini banyak sekali workload yang apa namanya, yang kompatibel dengan. Nah, ini salah satu yang saya jelaskan tadi. Nah, ini Acronis itu mengadopsi NIST framework. Jadi di sini tujuannya adalah ke arah proactive detection di sisi security, terutama di data-data yang di backup. Termasuk apa? Eksploitasi, frekuensi eksploitasi, vulnerability assessment ya, atau kita nyebutnya advanced Acronis Advanced Security, endpoint detection, anti-malware, email security, DLP, patch management, dan lain-lain. Dan itu semuanya sudah all in one dalam satu satu tools aja. Nah, cara kerjanya Acronis itu cukup simple banget. Jadi biasanya kita hanya memasang agentnya aja. Kita hanya memasang agent di dalam endpoint yang akan kita proteksi. Contohnya misalkan di kanan ini ada virtual machine di on-premise customer kita, misalkan. Ini menggunakan Windows Server contohnya. Nah, kita hanya memasang agent di situ aja. Nanti agent itu akan berkomunikasi dengan Acronis Cloud dalam dashboardnya. Nah, Acronis Cloud itu untuk apa? Untuk melakukan manajemen. Manajemen seperti registrasi agent, untuk manajemen scheduling, restore, backup, termasuk RTO dan RPO dan lain-lain. Semuanya di-manage dalam satu dashboard. Nah, nanti data-datanya akan disimpan di dalam backup image atau backup repository yang ada di cloud eranya cloud. Dan ini semuanya komunikasinya agent to agent menggunakan enkripsi AES 2586. Jadi nggak perlu lagi menggunakan VPN karena semuanya sudah encrypted via protokolnya Acronis sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, Acronis Universal Restore dalam artian any to any. Dia support any platform, any kind of apa namanya, baik itu physical, virtual, cloud. Jadi itu apa aja bisa existingnya di physical, mau kita backup di cloud atau backup kita konversi dari physical ke virtual, virtual to cloud, etc. Semuanya compatible. Nah, ini salah satu solusi disaster recovery ya untuk BCP dari eranya cloud ya, eranya cloud delivery. Nah, eranya cloud support untuk semua tipe infrastruktur, baik itu physical, baik itu virtual machine, atau platform virtualisasi, or even cloud server provider yang lain, contohnya misalkan AWS, GCP, Azure, Alibaba, dan lain-lain, selama itu mereka running on top of virtualisasi dan ada OS-nya, misalkan Windows atau Linux, semuanya bisa. Dan nantinya akan kita manage untuk destinasi supportnya itu sangat fleksibel sekali gitu ya. Nanti semuanya akan dilakukan restore-nya di eranya cloud seperti itu. Nah, terkait scope of work-nya seperti apa, ini adalah gambaran SLA dari kita gitu ya. Jadi yang kita tawarkan untuk disaster recovery di eranya cloud itu adalah pertama RTO-nya sendiri itu biasanya maksimum 2 jam. Tapi cukup banyak customer apa namanya ini untuk maksimumnya ya. Tapi kebanyakan case kita itu bisa live dalam jangka waktu kurang dari 1 jam gitu. Dan RPO itu up 1 jam. Sebenarnya terkait RPO sendiri, Pak, Bu, itu kita up to 15 menit. Tapi ada beberapa concern sebenarnya. Kalau kita melakukan scheduling terus-menerus selama 15 menit, biasanya akan ada impact ke existing-nya. Contohnya impact-nya apa? Pertama, proses load-nya akan lebih tinggi. Kedua, bandwidth-nya juga akan terus kesedot gitu ya. Yang ketiga, eh, backup storage-nya biasanya akan lebih bengkak. Nah, terkait retensinya berapa banyak, wah itu bebas, Pak. Itu bebas. Itu tergantung storage yang di-provision nantinya. Mau backup harian dengan retensi 7 hari, bisa. Mau backupnya jam-jaman dalam retensi sampai 30 hari bisa juga, atau tahunan bisa. Or even kita bisa mendefine
retensi yang atau backup plan yang dengan beberapa tipe gitu. Yang short misalkan, short itu tiap jam, atau yang medium itu tiap hari atau tiap minggu, yang longnya itu tiap minggu atau tiap bulan, itu bisa semuanya gitu. Dan kita juga menyediakan support services 24/7 gitu. Jadi di sini bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu lagi pusing mikirin atau monitor backupnya gitu, karena kita sudah melakukan monitor itu, ada tim kita yang standby gitu, dan itu semuanya bisa reachable tanpa ada tiket. Misalkan kita mau via WhatsApp group, itu sangat possible. Jadi komunikasinya jauh lebih singkat gitu ya, lebih simple gitu. Dan langsung ke engineer kita. Eskalasinya L1, L2, L3 engineer. Dan kita akan memberikan reporting, dan juga yang pasti adalah di drill assistance. Nah, di drill atau testing itu adalah salah satu yang paling penting, karena kita harus memastikan, Pak, data yang di backup itu bisa di-restore gitu. Nah, di sini adalah proses DR gitu. Kita bisa melakukan checklist, dan kira-kira kita bisa melakukan simulasi. Kira-kira kalau terjadi bencana gitu ya, prosesnya nanti seperti apa gambarannya, dan waktu yang dimakan kira-kira berapa gitu. Dan secara scope of work, intinya sebenarnya semuanya nanti sudah di-manage dan di-maintain oleh eranya cloud. Customer biasanya hanya melakukan guidance ataupun monitor aja ya. Jadi once nanti ada green flag dari customer, biasanya kita akan melakukan, atau ada request kita akan melakukan. Dan nantinya once kita udah di R, kita testing di R-Drill gitu ya, sudah live di secondary zone kita, aplikasinya berjalan, baru kita ajak customer untuk sama-sama melakukan UAT. Karena parameter bisnis dan checklistnya biasanya ada di masing-masing perusahaan ya. Jadi kita akan melakukan asistensi, kira-kira apa ini sudah sesuai apa belum, seperti itu. Ini gambaran Raci Matrix-nya lah, sudah saya jelaskan tadi detailnya seperti apa. Nah, ini adalah gambaran klien existing di Eranya Cloud. Jadi ini cukup banyak ya, baik itu yang di infrastructure, baik itu yang di backup and disaster recovery. Salah satu part of our product yang paling banyak diminati juga gitu, ya, terutama di perusahaan yang memang mereka masih running on-premise atau tradisional. Contohnya seperti perusahaan energi, ada di perusahaan telco, financial industry, dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Bapak-Bapak, untuk sesi webinar dan materi kita. Nah, mungkin next-nya kita masuk ke sesi Q&A kali ya. Silakan, Mbak Ica. Iya, betul sekali. Sekarang kita saatnya sesi Q&A. Sorry. Ah, tapi ini belum ada eh, pertanyaan. Jadi saya mau nanya dulu sih, mungkin mancing dulu nih, supaya teman-teman yang di online, mungkin karena puasa ya, jadi semangat bertanyanya juga ikut lemas gitu. Emang kalau puasa ini emang bikin lemas. Tapi jangan lupa teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa taruh pertanyaan di kolom chat. Untuk dua pertanyaan yang menarik hari ini bisa dapat THR berupa saldo e-wallet gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya nih Mas Amirul. Jadi kan kalau Hmm. misalnya uh, backup and disaster recovery ini bisa nggak sih kayak misalnya teman-teman di sini masih pakai on-premise gitu, apakah bisa di backup di eranya cloud tadi pakai Acronis tuh bisa nggak, dan itu gimana sih caranya, atau apakah ada proses migrasi yang akan sulit, atau baiknya tuh seperti apa sih kalau dalam business continuity planning ini? Oke, thank you, Mbak Ica. Nah, jadi itu sangat bisa banget. Karena case kita sangat banyak sekali ya. Kita punya banyak sekali case yang dari on-premise gitu ya. Baik itu dari enterprise or even sampai government sendiri. Satu data center government itu kita adalah ya, yang apa namanya kita handle. Nah, terkait prosesnya itu cukup simpel sekali. Biasanya pertama tuh kewajiban utama dari customer itu adalah, atau dari calon customer, harus mendata dahulu kira-kira mana yang akan kita lakukan backup. Kira-kira di-define nih yang critical application-nya mana, yang tidak terlalu critical, yang non-critical seperti apa, dan kita define dulu di awal. Tujuannya apa? Balik lagi ke sisi cost and budget biasanya gitu. Kalau memang perlunya yang critical, semuanya bisa dilakukan semua, tapi kalau ternyata
Kita yang critical dulu aja nih, yang sangat affected banget nantinya ke dalam proses bisnis misalkan ya, atau sangat affect ke brand image gitu. Dan ini harus ada terus. Kita lakukan yang critical, kita data dulu. Nah, dari situ baru kita cek versioningnya. Ini aplikasi untuk berjalan apa kira-kira? Misalkan contohnya untuk ERP ya, atau core system dari perusahaan. Kita identify, nanti ada tim kita, ada tim konsultan kita yang akan melakukan identifikasi gitu ya. Kita identify eh, menggunakan sistem apa, terutama OS-nya. Apakah ini legacy version atau new version. Kalau new itu gampang banget, tapi kalau legacy itu kan salah satu challenge ya. Tapi karena kita sudah banyak sekali case-nya untuk legacy, kita punya library-nya sendiri nih untuk apa namanya? Untuk menangani case tersebut lah. Nah, nantinya dari tim kita akan ada tim implementasi atau tim delivery ya, yang akan ngebantu assist untuk prosesnya seperti apa. Cukup simpel banget dari kita nanti cuma perlu install agent aja di atas OS-nya lah, di atas OS. Nah, nanti next-nya baru tim kita yang akan kerja. Kita akan melakukan registrasi agent, kita akan set backup plan-nya seperti apa, retensi backup-nya, schedule-nya, dari part security, mana aja yang akan kita monitor dan kita maintain ya. Baru nanti ada namanya proses golden backup, golden copy. Nah, golden copy biasanya akan agak sedikit takes time ya, tergantung besaran data dan juga bandwidth dari on-premise gitu ya. Nah, cuma biasanya itu akan kita adjust juga gitu, kira-kira gimana nih untuk proses golden copy-nya dan teks berapa lama nantinya. Nah, golden copy itu akan berjalan sekali aja. Misalkan di existing itu ada sistem atau ada server yang usage-nya let's say 1 tera, 1,2 tera misalnya. Nah, itu 1,2 tera akan di capture di initial. Nah, next-nya pada saat second kedua, ketiga, keempatnya itu hanya akan dilakukan incremental backup aja gitu. Incremental backup sesuai dengan retensi yang dia punya. Misalkan retensi backupnya 30 kali backup dengan schedule harian. Berarti 1 bulan tuh ya, 1 bulan penuh. Nanti di next 1 bulan baru akan ditimpa. Dan golden copy tetap hanya akan 1 kali aja. Tujuannya apa? Supaya proses incremental tuh kan biasanya paling penambahannya, kalau penambahan 1 hari itu berapa sih? Nah, mungkin nyampe 1 giga juga kan gitu ya. Biasanya paling ratusan mega. Jadi hanya ratusan mega aja yang akan di-capture ke cloud. Dan itu pun untuk melakukan efisiensi di sisi cost, supaya storage yang di order ya atau berlangganan itu nggak terlalu besar. Nah, Acronis juga mempunyai namanya kompresi. Tujuannya apa? Supaya datanya itu lebih ramping lah, nggak bengkak. Jadi customer juga kan biasanya kan kita mau punya sistem ini tapi budgetnya juga nggak terlalu tinggi nih. Nah, bisa nih menggunakan sistem yang kita punya bisa masuk gitu sesuai seperti itu. Dan juga kita akan melakukan monitoring terus-menerus nantinya selama 24/7. Kira-kira ada alert kah? Contohnya, alert di sisi security misalkan. Ini terdetek ada software update nih, dan ada vulnerability misalkan dari CVE kode berapa, dan harus dilakukan patchingnya di mana gitu. Nah, biasanya Acronis itu akan melakukan memberikan suggestion lah kira-kira. Nah, dari tim kita nanti akan konfirmasi ke customer misalkan, Pak, ini ada kejadian gini nih, ada alert ini, harus melakukan ini. Kira-kira dari Bapak setuju nggak untuk dilakukan update? Kalau misalkan dari customer, oke silakan update. Nah, kita akan melakukan. Tapi kalau misalkan, oh nanti dulu ya, kita tahan dulu, kita konfirmasi ke tim aplikasi, kira-kira dari mereka ada concern nggak? Nah, kalau misalkan nggak ada, nah baru biasanya kita hold dulu gitu. Nah, di sini fokusnya kita adalah proaktif tujuannya. Supaya apa? Supaya sama-sama aware ya. Baik itu dari tim kita yang melakukan meeting, dan juga dari tim customer yang datanya kita lindungi seperti Oke, wah itu tadi mungkin teman-teman di sini ada yang punya concern yang sama karena memang kalau misalnya di lapangan kadang-kadang tuh memang ada beberapa industri yang mereka masih eh, belum memakai cloud gitu ya, Mas Amirul, dan betul. kadang-kadang concernnya mereka adalah eh, bisa nggak sih kayak kita tetap aja nih di on premise tapi kita mau backup ke cloud atau backup di Acronis gitu. Jadi seperti itu tadi jawabannya teman-teman. Nah,
Pas banget sekarang nih. Kalau dari pancing baru kan ada banyak pertanyaan. Oke, kita bacain satu-satu persatu dulu nih dari Pak Agus Purwanto dari PT Tesco Indomaritim. Jadi pertanyaannya adalah apabila saat proses melakukan backup pada cloud tapi terjadi kendala dengan connection internet dan sisi ISP baru bisa selesai masalahnya sampai H+1. Apakah secara progres backup masih bisa to be continue prosesnya atau harus start dari awal lagi? Karena cloud ini sangat ketergantungan sekali dengan yang namanya koneksi internet. Terima kasih. Oke, thank you Pak Agus. Itu salah satu banyak pertanyaan juga sebenarnya Pak dari apa namanya customer kita. Jadi pertama, kalau misalkan ada kendala, misalkan kita udah berjalan ya, kita tes. Contohnya nih, yang paling penting deh, golden copy. Biasanya kan golden copy itu inisial tuh gede ya, tergantung sih. Cuma biasanya gede gitu, dari ratusan giga sampai tera gitu. Or even kita pernah ketemu yang sampai 12 tera, gitu. Kan besar. Nah, biasanya kalau kita ketemu yang bagong-bagong gitu Pak ya, kita komunikasikan nih, kalau misalnya punya on-premise, kita komunikasikan dengan ISP mereka, bisa nggak kira-kira dikasih bandwidth on demand gitu untuk mempercepat gitu. Kalau misalkan nggak bisa itu bagus, kalau nggak bisa ya ya udah kita jalan seadanya gitu. Nah, tapi biasanya pertanyaannya muncul, kalau tiba-tiba koneksi internetnya putus, misalkan di tengah jalan, golden copy-nya gede, contohlah 10 tera gitu udah 50%, tiba-tiba internet putus di tengah jalan. Nah, itu kira-kira backupnya lanjut apa enggak? Lanjut, Pak, tetap. Karena data yang di backup itu langsung disimpan di atau compile di namanya backup repository ABGW ya, akronis backup gateway di data center kita, Pak. Gitu. Nanti jadi dari sistem akan otomatis ngelanjutin kok gitu. Dan itu pernah kita coba lah waktu itu salah satu customer kita yang akhirnya skeptis gitu ya. Apa-apa harus dicontohin dulu gitu. Jadi biasanya kalau kita Pak, kalau misalkan orang mau beli mobil ya, test ride dulu lah, test drive dulu kira-kira sesuai nggak nih? Ini salesnya ngomong bener nggak nih? Ntar saya cobain kira ternyata dipakainya nggak enak, performanya loyo gitu, handlingnya kurang, build quality-nya kreat-kreot gitu misalkan ya. Nah, di kita juga gitu Pak. Kita open to test sih Pak. Kita open to POC dulu, bener gak nih omongan kita nih, jangan sampai ngomongnya gede doang pasti tes ternyata nggak sesuai nih kan. Nah, kita open sekali Pak untuk melakukan gitu. Pernah kemarin ada yang ngelakuin gitu sama dia, internetnya diputus buat ngeliat gitu ya bakal lanjut apa enggak, dan itu prosesnya berlanjut Pak. Oke, itu jadi tenang aja Pak Agus pasti apa yang terjadi koneksi internet mati pun kita kan tetap bantu ya Mas Amirul karena juga di eranya cloud kita sendiri Betul, punya support betul. 24 jam per 7 Pak. Jadi bahkan support kita itu bisa dihubungi lewat WhatsApp gitu nggak hanya dari tiketing. Jadi no worries lah kalau misalnya soal seperti itu insya Allah dari eranya cloud akan selalu giving the best service untuk customer gitu. Mungkin nanti Pak Agus mau berbicara lebih lanjut bisa hubungin kita nanti nanti bisa diisi juga nanti di terakhir ada feedback formnya. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Sepertinya Pak Agus ini menarik ya untuk kita gali sebenarnya apa gitu. Mungkin ada concern kah di bisnisnya seperti itu atau kita bisa perbaiki lagi bisnis continuity planningnya tadi Pak gitu. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Next question nih dari Pak Budi dari Sadana. Ini ada tiga pertanyaannya. Sorry empat. Yang pertanyaan pertama adalah apakah data backup tersimpannya di Indonesia dan untuk perhitungan biayanya apakah berdasarkan kapasitas data yang di backup atau berdasarkan jumlah endpoint atau objek yang di backup seperti jumlah server dan apakah masih ada biaya egress. Dan untuk redundancy backup, apakah juga tersedia, misalnya di backup di dua data center? Gimana tuh, Mas? Nah, ini bagus banget nih Mbak Ica, pertanyaan nih Mbak Ica. Ini kritis lah pertanyaannya. Nah, nomor satu Pak Budi, saya jawab. Terkait nomor satu, datanya disimpan di Indonesia. Yes, Pak. Betul, Pak. Datanya disimpan di Indonesia, semuanya di lokasi kita, di data center kita. Kita punya tiga data center ya. Satu di tier 4 DCI Cibitung, kedua di tier 3 di Bogor, yang ketiga itu di tier 3 juga di Jakarta Duren 3 gitu. Dan semuanya itu mainnya memang di data center tier 4. Dan itu semuanya ada di Indonesia, Pak. Dan itu bisa diaudit langsung karena kebanyakan customer kita yang menggunakan layanan ini itu memang perusahaan-perusahaan besar yang
mereka diaudit juga gitu. Contohnya sama kementerian gitu. Atau misalkan oil and gas sama K3S gitu ya, sama SKK Migas gitu ya. Itu salah satu contohnya gitu. Jadi dan mereka selalu melakukan drill testing dan semua datanya itu disimpan di Indonesia gitu. Dan itu bisa proven lah gitu. Yang kedua, perhitungan biayanya berdasarkan kapasitas yang di backup atau jumlah endpoint. Nah, perhitungan biaya dua-duanya, Pak. Betul. Pertama adalah jumlah endpoint-nya. Misalkan ada berapa aset yang kita recover gitu ya. Contohnya ada 5 server gitu ya. Ada 5 server, 5 ini akan kita total backup storage-nya, Pak. Nah, kira-kira kita akan tanya nih retensinya mau berapa banyak. Kalau misalkan best practice-nya, kondisinya memang itu untuk 1 bulan, Pak ya. Cuma kalau misalkan ternyata ada banyak backup plan gitu ya, ada yang disimpan short, medium, long, dan itu sampai tahunan, makin kan itu kan makin bengkak ya, implikasinya ke jumlah storage. Tapi kalau juga termasuk murah, harganya itu untuk backup storage itu sekitar Rp800 gitu ya, nggak nyampe 1.000 gitu. Jadi itu dan itu kan dikompresi juga nantinya. Jadi cukup ramping. Jadi secara cost itu cukup efisien lah nantinya. Jadi kalau untuk hitungannya keduanya Pak ya. Nah, yang ketiga, kita tidak pernah menghitung egress, Pak. Jadi mau backupnya sebanyak apa, sebesar apa, lalu kita mau restore seberapa sering, nah itu kita nggak akan pernah charge, Pak. Itu kita nggak akan pernah charge sama sekali gitu ya. Dan juga yang akan kita hitung nanti itu sebenarnya cuma dua itu aja, nanti endpoint dan besar storage. Pun nantinya disaster recovery ya, disaster recovery untuk drill testing kan kita kasih free, Pak ya, 2 kali setahun. Nah, kalaupun nanti terjadi disaster, baru akan kita kenakan charge tambahan jika terjadi ya. Tapi kalau nggak terjadi ya, itu kan pasif Pak ya, nggak digunakan. Itu kita nggak akan charge sama sekali gitu. Jadi biayanya termasuk sangat ramping lah, sangat ramping sekali gitu. Nah, redundansi, apakah bisa misalnya backup di 2 zone? Bisa. Basically memang kita delivernya 1 zone Pak. Tapi kalau mau 2 zone, bisa apa enggak? Bisa. Nah, kalau mau 2 zone gimana? Kita biasanya cuma storage-nya kita kali dua, Pak. Jadi dalam artian kita punya dua backup plan. Backup plan pertama di data center A, backup plan kedua di data center B. Jadi cuma post storage aja yang bertambah. Post endpoint dan lain-lain itu nggak akan bertambah. Gitu. Or even, Pak, misalkan Bapak mau punya offline backup juga. Jadi ada backup yang di cloud, terus Bapak mau punya offline backup juga di tempat Bapak gitu ya. Itu bisa juga, Pak. Dan itu nanti akan kita bikinin backup storage di tempat Bapak misalnya. Oh, itu bisa juga. Itu sangat possible. Jadi skenario-nya banyak banget lah. Mau backupnya disimpan di kita, itu yang basic Pak ya. Atau nanti Bapak mau punya 2 skenario backup. Backupnya di kita ada dua-duanya, atau backup yang keduanya di tempat Bapak, atau Bapak punya tempat lain gitu ya. Nanti mau kita bikinin backup repository di sana. Oh, itu possible banget, sangat possible. Jadi skenario-nya di sini sangat elastis sekali lah. Kurang lebih gitu, Mbak Ica, Pak Budi. Oke, semoga tadi menjawab menjawab pertanyaannya dari Pak Budi Hartanto. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin tapi teman-teman masih, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh kita masih open untuk Q&A-nya dan masih ada kesempatan juga untuk memenangkan tadi THR berupa e-wallet. Oke, next question ada dari eh, Mas Farhan Biakta. Mau tanya mengenai backup Acronis. Apakah kita bisa dapat storage-nya dari Acronis untuk keep backup-nya atau kita sediakan sendiri untuk VM-nya untuk storage-nya seperti itu. Nah, ini ada korelasinya dengan pertanyaan Pak Budi tadi ya, yang udah dijawab. Jadi, untuk backupnya basically memang udah kita deliver. Udah di kita. Itu udah salah satu layanan kita yang menjadi bundling lah, seperti itu. Cuma kalaupun nantinya, tapi itu yang mandatory ya. Tapi kalau misalkan nanti mau ada skenario lain yang storage-nya mau ada di tempatnya customer gitu misalkan, atau customer memilih sendiri tempatnya di mana, itu bisa juga seperti itu. Cuma yang penting mandatorinya harus di-fulfill dahulu gitu. Seperti itu, Mas Farhan, supaya semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin masih dibuka teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silakan boleh ada di kolom chat. Oh ini ditanya lagi nih sama Pak Budi ini. Pak Budi ini banyak pertanyaan nih. Oke. Ditanya juga nih sama Pak Budi ada pertanyaan tambahan. Cuma terpikir untuk kondisi immutable apakah disupport juga? Dan jika
support immutable, apakah masih possible untuk remove unwanted backup data, misalnya karena terindikasi karena malware dan sebagainya. Oke, pertama untuk immutable itu sudah jadi itu bisa Pak, itu sangat possible dilakukan di Acronis. Cuma nantinya kalau immutable itu akan ada satu, kita akan jadiin itu key ya, ada key-nya sendiri, jadi ada satu PIC sendiri yang punya key dan itu nggak boleh sampai hilang ya, karena kalau sampai hilang itu nggak akan bisa diakses nanti. Itu konsepnya. Cuma basically terkait immutable backup itu sangat possible seperti itu. Nah, terkait unwanted backup mau di-delete seperti apa, itu bisa, Pak. Kita bisa nge-delete unwanted backup. Nah, tapi terkait tadi misalkan terjadi apa namanya? eh, ada malware gitu misalkan ya, terindikasi kena malware. Itu otomatis langsung masuk ke karantin, Pak. Jadi di Acronis itu ada namanya modul Advanced Security and Endpoint Detection and Response ya. Jadi once nanti ada terkena virus atau malware, datanya akan di-backup dan virusnya sendiri itu akan dikarantin, Pak. Nah, data-data yang di-backup nantinya itu nggak akan kena efek sama malware or even virus, Pak. Itu bisa langsung di-restore nantinya. Dan pas saat kita restore itu data-data yang clean. Jadi kita make sure datanya itu apa namanya nggak akan kena malware. Pun kalaupun kena itu akan langsung di karantin dan kita bisa melakukan audit atau assess. Kira-kira ini malware atau virus tipe apa, indikasinya ke CVE versi berapa atau tipe apa dan lain-lain seperti itu. Oke, tuh tadi Pak Budi udah dijawab. Mungkin Pak Budi juga banyak, ini juga kayaknya Pak Budi banyak pertanyaan yang menarik gitu ya. Mungkin nanti kita bisa gali lebih lanjut gitu ya Mas Amirul gitu. Jadi mungkin Pak Budi nanti bisa, Boleh, boleh. iya bisa isi feedback formnya Pak Budi. Nanti kita mungkin bisa main ke tempatnya Pak Budi untuk tahu gitu sebenarnya saat ini gimana gitu mungkin keadaan em, bisnisnya atau kayak solusi yang mungkin dari saat ini udah digunakan atau belum untuk backupnya sendiri seperti itu. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Boleh banget bisa ada di kolom chat. Nah sambil kita tunggu pertanyaan lainnya, mungkin dari em, tim Eranya Cloud bisa di share eh, di kolom chat untuk link feedback formnya. Eh, itu ada di bit.ly slash eranya talks Maret. Coba Mas Egi boleh tolong di copy paste di kolom chat. Nah, sambil nunggu juga, mungkin aku mau mau share. Sebentar. Aku mau share juga eh, terkait dengan wait. Nah, ini jangan lupa juga untuk terus update dengan eranya cloud di sosial media. Kita juga banyak event-event menarik gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ada di exhibition atau kita bikin webinar atau seminar for public, nanti teman-teman juga bisa tahu melalui sosial medianya Eranya Cloud, ada di Instagram, di LinkedIn, di Facebook, di X, dan di YouTube, semuanya di Eranya Cloud. Kemudian untuk nextnya jangan lupa juga untuk isi feedback formnya untuk mendapatkan e-certificate. Dan tadi yang bertanya gitu ya, nanti jangan lupa tadi diisi feedback formnya karena nanti e-walletnya akan kita kirim dari data yang ada di feedback form. Seperti itu. Oke, ini balik lagi deh ke Mas Amirul ya. Ya, gimana Mbak Ica? Oke, tapi Mas Amirul mungkin last last nih ya, karena nih udah kayaknya teman-teman di sini udah cukup paham Oke. dengan pembahasan Mas Amirul. Tadi saya udah run through juga sih ya, kayak gimana nya. Jadi mungkin teman-teman di sini akan punya case by case-nya sendiri gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa diisi feedback formnya, karena di situ kita juga buka untuk kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Nanti bisa didatengin sama tim Eranya Cloud. It's for free untuk konsultasi dengan kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin Mas Amirul bisa cerita satu case tadi untuk backup.
plan yang backup and continuity atau disaster recovery yang menarik gitu dari satu case tadi dari salah satu customer eranya cloud mungkin bisa diceritain dan sekalian Boleh, juga boleh. mungkin untuk closing statementnya juga kayak kenapa sih harus mulai menggunakan atau memikirkan si business continuity plan ini gitu. Oke, boleh. Ini ada beberapa case nih dari beberapa existing customer kita ya. Saya kasih contoh salah satunya BUMN deh. BUMN ini eh, nah, sebut aja LAN lah, LAN di holdingnya Pindad, PTDI, PT PAL, dan lain-lain. Jadi waktu itu di awal-awal story-nya mereka lagi coba open lah project mereka yang punya, karena mereka diaudit oleh kementerian dan mereka harus punya namanya jasa recovery. Dan akhirnya, ini ada satu core system nih, core system mereka, salah satu ERP-nya mereka yang harus bisa terus. Mereka shopping lah, window shopping untuk mencari alternatif dan platform kira-kira mana nih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Nah, waktu itu akhirnya ketemulah sama saya, kita ngobrol ya kan, kita ngobrol panjang mulai dari awal inisiasi, mulai dari presentasi, dan sampai ternyata turns out project-nya, apa namanya, prosesnya sangat panjang gitu. Sampai mereka harus bikin detailnya, Pak, karena mereka kan akademisi ya, jadi mereka harus bikin kajian-kajian, kira-kira proses-prosesnya seperti apa gitu. Mulai dari POC akan mereka buat kajian ya gitu. Terus dari teknisnya seperti apa dan itu nanti akan ada lembar akademik kira-kira hasil penelitian mereka itu seperti apa gitu. Jadi menarik banget waktu itu prosesnya dan ternyata turns out apa yang kita deliver itu sangat sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Mulai dari sisi compliance, mulai dari sisi security, dari sisi prosesnya, dan yang ketiga dari sisi cost. Nah, itu yang paling penting sih. Dan skalabilitas dan elastisitasnya juga itu salah satu poin pentingnya seperti apa. Dan turns out itu jadi salah satu success story kita gitu ya untuk eh, melakukan DCP pada salah satu core system perusahaan holding besar di Indonesia itulah holding pertahanan dan itu berjalan sampai ini udah tahun kedua dari jalan tahun ketiga berarti itu. Dan yang satu lagi mungkin itu dari government gitu ya, kementerian. Nah, ini sama Pak. Prosesnya juga mirip sama yang sebelumnya, cuma datanya besar banget Pak. Satu data center gitu ya. Sebut aja Kementerian Pertanian gitu ya. Itu hampir satu data center yang totalnya itu ada 15 eh, lima dua cluster VMware center dan itu ada 15 node server gitu ya. Dan itu datanya puluhan tera. 60 tera lebih lah. Itu besar sekali ya data 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 raksasa gitu. Dan itu dengan total aset itu kurang lebih itu sekitar 200 lebih kalau saya nggak salah 200 lebih endpoint ya atau 400 kalau saya agak lupa. Dan itu berjalan dengan kita juga yang sebelumnya mereka menggunakan solusi lain, cloud services lain juga yang nggak bisa saya sebut, tapi mereka nggak happy karena datanya nggak bisa di-restore, Pak. Dia pernah kena malware, mereka pernah kena masalah interkoneksi ya, seperti pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Agus tadi ya. Terputus, lagi nge-restore, terputus, diulang lagi. Udah datanya gede banget, di-restore putus, nggak selesai-selesai. Restore putus. Nggak bisa-bisa gitu. Terus once yang bisa, malware-nya ikutan gitu ya. Nah, itu mereka nggak happy lah dengan itu. Tapi dengan layanan kita ternyata total itu menjawab semua. Dan cukup banyak sekali, Pak, case dari beberapa apa namanya existing customer kita, or even kalau saya sebut dari salah satu oil and gas company, mereka juga punya on premise tapi mereka nggak boleh pakai cloud untuk existingnya, jadi mereka pakai cloud untuk disaster recovery-nya gitu kan. Mereka sampai apa namanya eh, bikin tarikan sendiri dalam artian bikin metro I lah ya, tarikan dari data centernya mereka ke data center kita gitu supaya mereka mau line-nya ini nggak pakai line internet, pakai line private kan kayak gitu bisa juga itu possible juga gitu. Nah, itu sudah berjalan lebih dari 3 tahun Pak di sisi kita. Jadi banyak banget Mbak Ica, kalau mau disebutin satu persatu itu kayaknya nggak akan bisa selesai satu hari deh. Ya tuh, jadi teman-teman, jadi kalau misalnya eh, masih apa ya kayak masih penasaran gitu,
bisa tadi ya diisi form feedback formnya dan jangan lupa diisi juga kayak mungkin kapan gitu kita bisa main ke kantornya teman-teman seperti itu. Oke. Sepertinya emang hari ini tuh hari yang ngantuk gitu ya buat semuanya. Dan mungkin Mas Amirul juga udah cukup jelas banget sih tadi dari pemaparannya gitu. Jadi juga tadi juga tanya jawabnya juga pertanyaannya menarik. Cuma tetap kita harus memilih dua pemenang. Mungkin satu pemenangnya dipilih sama Mas Amirul, satunya dari saya deh. Kira-kira siapa nih Mas Oke, Amirul? dari saya Pak Budi. Itu dari Kritis banget tuh, selamat bagus untuk banget pertanyaannya. itu kritis Nah, banget berarti memang Pak Budi ini bisa lah Pak kita mungkin main-main ke kantornya Pak Budi ya Mas Amirul ya. boleh, Terus boleh. habis itu kalau dari saya mungkin adalah Pak Agus Purwanto ya dari PT Tesco Indomaritim. Jadi nanti Pak Agus dan Pak Budi selamat. Jangan lupa diisi feedback formnya. Nanti di situ bisa dikasih nomor telepon nanti akan dihubungi sama pihak Eranya Cloud. Seperti itu. Oke, ini mungkin teman-teman sebelum closing, mungkin Mas Amirul ada closing statement sebelum kita tutup webinar hari ini. Closing statement ya, nggak dipikirin lagi. Ya closing statementnya gini aja, simple aja. Backup bisnis continuity plan itu adalah salah satu sebenarnya hanya sebuah dokumen aja ya, hanya dokumen aja. Tapi gimana pun juga, paper kalau misalkan cuma ditaruh di atas meja dan nggak dilaksanakan, ya itu nggak akan jadi apa-apa. Itu akan menjadi kertas aja. Nah, tugasnya kita untuk memastikan kertas itu tetap terus berjalan, tetap terus teraudit, dan tetap terus terupdate sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam isi dalam kertas tersebut. Seperti itu. Thank you, Mbak Ica. Oke, seperti itu. So, terima kasih untuk Mas Amirul atas waktunya hari ini udah mau sharing ke kita semua mengenai disaster recovery and business continuity plan di in the cloud era. Dan jangan lupa teman-teman tadi diingetin lagi untuk selalu update sosial medianya eranya cloud, di follow, di subscribe. Di sana nanti kita akan berbagi banyak hal, knowledge, dan kita juga mungkin ada info-info mengenai promo dan event-event menarik lainnya dari eranya cloud. Saya dari tim eranya cloud dan Mas Amirul pamit undur diri. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri, jadi kita juga Oh mengucapkan iya, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang merayakan. Semoga puasa kita lancar sampai akhir nanti hari Idul Fitri. Dan jangan lupa nanti nonton Timnas. Ini pasti enggak ini semuanya udah nggak sabar nih pengen nobar Timnas hari ini ya. Jangan lupa semoga Indonesia hari ini menang ya Bapak-bapak Ibu-ibu. ada nobar ya? Iya, hari ini ada nobar Indonesia lawan Oh, baru Australia. tahu. Oke, kalau gitu, so selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir. Sampai jumpa.